Pemirsa, viral di media sosial isu yang menyebutkan adanya harimau kurus dan kelaparan di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta diduga karena pakan dibawa pulang oleh petugas. Ya, pihak pengelola Ragunan dengan tegas membantah isu tersebut. Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Al-Fatah, menjelaskan seluruh harimau dalam kondisi normal, sehat, dan tercukupi pakannya. Bahkan dirinya juga menegaskan bahwa prosedur pemberian makanan dan juga perawatan hewan di Ragunan sudah sesuai dengan standar dan tidak pernah dikurangi atau dialihkan oleh petugas. Kemudian selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah melakukan kunjungan secara langsung ke Ragunan dan menyampaikan bahwa hewan-hewan di Ragunan terjamin baik dari segi pakan maupun kesehatannya. Jadi yang viral itu pakan dibawa pulang itu ya, itu sangat tidak benar ya. Jadi kita juga dari pihak Taman Marga Satwa Ragunan sudah melakukan konfirmasi melalui sosial media kita. Kita juga undang bagi yang membuat komen tersebut, kita klarifikasi apakah benar ternyata memang dia menuliskan komen tersebut tanpa bukti. Dan kemudian juga Pak Pram juga sudah mengecek ke sini dan semua tuduhan itu ternyata tidak terbukti. Seperti itu, Kak. Ya, sebelumnya pemirsa, usai viral di media sosial, harimau Ragunan kurus, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Kamis lalu langsung mengecek kondisi harimau di Ragunan. Pramono juga mengecek pakan hingga kesejahteraan hewan di sana. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi satwa di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Gubernur menegaskan video viral ini diambil pada masa pandemi COVID-19. Prabowo juga tegaskan informasi pakan hewan dibawa pulang adalah hoaks atau tidak benar. Dengan demikian saya meminta kepada Kepala Dinas untuk yang begini dicek terus-menerus, jangan sampai apa yang menjadi tuduhan yang diviralkan itu benar. Sekarang teman-teman sudah melihat sendiri hewan yang sama, harimau yang sama, yang diviralkan kondisinya dulu kurus, sekarang udah gemuk kembali, dan itu ditengarai bahwa itu diambil ketika saat COVID kemarin. Selain mengecek Sri Deli, Pramono juga mengecek kondisi harimau miliknya yang bernama Raja. Harimau jenis Benggala ini dititipkan Gubernur Jakarta di Taman Marga Satwa Ragunan. Sebelumnya beredar di media sosial video viral harimau Ragunan. Dalam video ini dinarasikan kondisi harimau kurus dan tidak terurus. Isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang Ragunan pun menyeruak. Namun isu ini dibantah pihak kebun binatang. Ragunan juga tegaskan mereka terus menjaga kualitas pangan hewan-hewannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setiap dini hari area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah jadi penginapan darurat para pejuang rupiah. Ya, mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman. Pemandangan penumpang KRL yang menginap di Stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Dari total 5,07 juta penumpang pada tahun kemarin, naik menjadi 5,25 juta penumpang di tahun 2025. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan.
Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur. Mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Ya, diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru serta mempermudah akses transportasi darat selama momen Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi, komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta, termasuk dari Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Kemudian lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daup 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk dengan rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya, sehingga proses pembelian tiket lebih praktis tanpa harus datang ke stasiun. Diskon tiket kereta api diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan serta mempermudah akses transportasi darat pada masa libur Nataru. Dan berikut laporan Jen Cahyani bersama dengan juru kamera Pandu Priyo Aji dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jelang periode libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT KAI Daup 1 Jakarta memberikan diskon atau potongan harga sebesar 30% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh maupun tiket kereta api lokal yang berangkat dari stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta, dari stasiun Pasar Senen, dari stasiun Gambir, dan beberapa stasiun lainnya di Daup 1 Jakarta. Dan pembelian tiketnya sudah bisa dimulai pada mulai tanggal 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Dan untuk periode keberangkatan tanggal 22 November 2025 sampai 10 Januari 2026. Ada lebih dari 30 kereta api, keberangkatan kereta api yang di mana tiketnya diberikan diskon atau potongan harga sebesar 30%, dan tentunya ini untuk mempermudah atau meringankan masyarakat atas biaya perjalanan bagi mereka yang menggunakan mode transportasi kereta api. Dan tentu saja dari PT KAI Daup 1 Jakarta juga berharap perjalanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada momentum Natal dan Tahun Baru kali ini juga akan berjalan dengan nyaman dan juga lancar, salah satunya dengan adanya potongan harga atau diskon tiket kereta api sebesar 30% yang saat ini sudah bisa dibeli tiketnya melalui laman resmi atau aplikasi resmi dari PT KAI, yakni KAI Akses dan juga mitra resmi lainnya. Dan saat ini juga sudah sangat mudah dalam pemesanannya secara online ataupun daring, dan juga bisa bertanya langsung di stasiun, di daerah stasiun, di area stasiun, baik kepada staf yang berjaga, juga pada staf dari KAI yang memang sudah disediakan di area stasiun untuk membantu para calon penumpang yang ingin bertanya dan untuk mengantisipasi nantinya adanya lonjakan penumpang pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Ya, nah Nata, kalau biasanya kita kalau naik transportasi umum ke Bogor kan naik KRL nih ya, enak langsung. Kamu kan juga biasanya sering naik kereta ya dari Bogor ya. Nah kalau bosan naik KRL dan pengen coba variasi atau cari suasana lain, bisa coba naik bus Transjakarta. Ya, karena memang sekarang ini ada bus Transjakarta yang berangkat dari Blok M dengan tujuan Bogor. Nah kebetulan rekan Naura Safika dan juga juru kamera Zulkarnain sudah pernah nyobain. Mau tahu seperti apa dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, sekarang kalau mau ke Bogor nggak perlu merogoh kocek yang mahal karena sekarang ada Transjakarta yang melayani perjalanan dari Blok M hingga Bogor, yaitu namanya adalah rute P11. Dan memang untuk perjalanan ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2025 lalu, dan untuk penggemarnya semakin banyak yang setiap harinya menggunakan rute P11 ini. Rute P11 setiap harinya memiliki 25 armada, yang mana untuk perjalanan ini kalau tidak padat, ini ada bus yang datang setiap 10 menit sekali. Namun kalau misalnya di padat atau di jam sibuk, biasanya itu di 15 hingga 20 menit sekali. Dan ini adalah salah satu Transjakarta rute P11 yang sudah hadir dan sudah siap melayani para penumpang yang tadi antriannya ini cukup panjang di sekitar sini. Dan ini untuk perjalanan dari rute P11 ini memang dimulai dari halte Blok M yang nantinya untuk perjalanan akan naik ke koridor 13, kemudian lanjut masuk ke tol Jagorawi. Dan memang ini adalah salah satu transportasi umum yang sangat digemari oleh banyak masyarakat pastinya, yang karena memang untuk jumlahnya untuk atau tarifnya pun ini terjangkau sekali, kemudian juga untuk waktunya yang ditempuh ini kalau di jam-jam tidak sibuk itu sekitar 1,5 jam untuk perjalanan, namun kalau di jam sibuk ini biasanya memakan waktu hingga 2 jam. Nah kalau untuk pemirsa yang bingung ini rutenya lewat mana saja, nah di halte Blok M ini sudah disediakan, ini ada untuk papan rutenya, perjalanannya melewati halte mana saja sih. Memang kalau untuk Blok M ini berada di jalur 5, jadi jangan salah ya pemirsa untuk mengambil jalurnya. Dan ini melewati Pasar Santa, kemudian lanjut hingga ke Pancoran, kemudian juga hingga ke Cibubur, dan nantinya akan berakhir di Botani Square. Dan tiap harinya memang untuk rute P11 ini melayani hingga di 8.000 penumpang setiap harinya, baik dari Bogor hingga ke Blok M, kemudian juga dari Blok M hingga ke Bogor. Jadi untuk pemirsa yang belum merasakan untuk bisa jalan-jalan ke Bogor menggunakan Transjakarta, bisa langsung berkunjung ke halte Blok M untuk mencoba rute P11 ini. Dari Jakarta, Naura Safika, Zulkarnain, iNews melaporkan.